Shalom teman-teman sekalian, senang sekali pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan rohnya menyertai setiap kita. Mari kita datang membawa seluruh beban diri kita kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan hidup dan diri kita ke hadapan Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhanlah yang mengundang kita dan Ia hadir bersama-sama dengan kita. Ibadah ini kita mulaikan di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, pencipta alam semesta, pencipta setiap kita, Allah Putra, yang berkorban di atas Kalvari menebus hidupmu dan hidupku. Dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap detik hidup kita. Dalam nama Allah Tritunggal itu, kita datang dan kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Halo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan Be Glorified, karena hanya Dialah Allah yang patut ditinggikan, dipujikan dan dimuliakan. Glory to God in the highest, for your great and matchless name, I worship and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son. There's no
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini, meskipun masih bisa bertemu secara langsung. Tapi terima kasih Tuhan, Tuhan sudah juga menjagai kami selama seminggu ini ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan kiranya selalu jagai dan berkati sama jalannya ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari teman-teman, dengan lebih bersemangat lagi, kita pujikan, tinggikan Juru Selamat kita satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nothing gonna stop us now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. Have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. We praise you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. We praise you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. I'll praise you forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in
Sebelum kita masuki pada pemberitaan firman, mari kita siapkan hati kita dan kita pujikan kepercayaan janji-Mu. Karena hanya Dialah Tuhan Allah kita yang dapat memberikan janji ajaib bagi kita. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
Shalom, apa kabarnya teman-teman semua yang ada di GKA Gloria Surabaya, kaum muda, para pemuda dan remaja. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jeffrey Lee. Saya bersyukur sekali ada kesempatan malam hari ini bisa men-sharingkan firman Tuhan kepada rekan-rekan muda sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber daripada hikmat, sumber daripada pengetahuan. Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi, kondisi di mana kami tidak dapat beribadah, bertemu muka dengan muka secara langsung, tetapi kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan. Dan kesempatan malam hari ini kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Tetapi ketika kami berada di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami sedang berada hari ini, Tuhan mendengarkan firman, kami percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup bekerja dan menguatkan kami. Kami berdoa supaya firman-Mu memberikan kami sekali lagi hikmat, pengertian untuk bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang muda di tengah-tengah dunia ini, khususnya di masa-masa yang tidak mudah Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, tolong kami, bicara kepada kami melalui firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa bersyukur pada Tuhan. Amin. Rekan-rekan muda sekalian, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Efesus 5 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya, sebagai dasar untuk kita merenungkan sama-sama satu tema, yaitu Success in Managing Time, atau sukses di dalam mengelola waktu kita. Nah, Efesus 5 ayat 15-16 demikian firman Tuhan. Ini dituliskan oleh Paulus. Paulus berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saya ingin memulai sharing saya malam hari ini dengan menunjukkan dua ironi kehidupan kita sebagai orang muda di era modern ini. Yang pertama, Bapak Saudara, teman-teman semua, boleh membuka handphone kita masing-masing. Boleh dibuka handphonenya. Lalu kemudian kalau teman-teman pakai iPhone, boleh di halaman yang paling depan itu, teman-teman boleh geser ke yang paling kiri, ya. Atau teman-teman masuk di bagian setting, lalu lihat bagian screen time. Ya, ada pilihan yang namanya screen time. Oke, kalau di Android saya tidak tahu apakah ada screen time atau enggak. Mungkin teman-teman bisa melihat penggunaan baterai ya daripada handphone teman-teman. Jadi di setting, coba lihat di baterainya. Nah, di situ teman-teman akan mendapati di gadget teman-teman sekalian berapa banyak penggunaan gadget yang selama ini teman-teman lakukan. Ya, saya akan tunjukkan apa yang saya punya. Jadi screen time saya selama kurang lebih Senin sampai dengan hari Selasa. Yang teratas itu kalau teman-teman perhatikan yang paling atas, teman-teman akan lihat Instagram nomor 1 ya. Waduh, yang kedua YouTube. Saya pikir teman-teman kayaknya sama nih ya. Mungkin di bawahnya bisa Netflix nih ya. Nah, ada Telegram, lalu kemudian untung saja. Di agak bawah itu ada Alkitabnya. Ini artinya saya masih baca Alkitab teman-teman di gadget saya, puji Tuhan ya. Nggak malu-maluin lah ya. Nah, sebagai teman-teman mungkin terkejut sekali melihat penggunaan waktu kita terhadap gadget ya. Karena memang di satu sisi saya maklum sebab hari ini banyak hal kita kerjakan itu dengan gadget ya. Kita berteman, berelasi di gadget. Kita meeting hari ini di gadget. Kita belajar pakai gadget. Kita belanja pakai gadget. Kita bisnis pakai gadget. Kita berelasi, hiburan kita, entertainment. Bahkan juga hari ini kita ibadah, kita pakai gadget teman-teman. Ya. Jadi saya nggak mau curiga apa-apa dulu. Kalau teman-teman itu pakai gadget itu, teman-teman maniak gitu ya, gila handphone dan sebagainya. Enggak, karena memang hari ini kita tidak dapat, hidup kita tidak dapat lepas dari penggunaan gadget. Oke? Nah, jika teman-teman perhatikan penggunaan aplikasi di dalam screen time teman-teman tadi ya, apa aplikasi yang paling sering teman-teman gunakan? Saya bisa tebak mungkin ada 2 ya, Instagram
WhatsApp mungkin atau YouTube palingnya. Atau mungkin teman-teman yang lebih muda ya, teman-teman namanya TikTok mungkin sekarang ya. Jadi mungkin yang teman-teman tonton di sana itu saya nggak mau curiga bahwa itu hanya konten-konten sampah begitu ya. Tapi saya mungkin berpikir teman-teman banyak menggunakan aplikasi seperti itu untuk melihat atau menonton konten-konten rohani ya. Mungkin ya. Ya saya aminin aja. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana cara kita menggunakan gadget yang pasti kita itu diperhadapkan dengan ironi yang kedua. Ya, ironi yang kedua adalah begini, bahwa kita dekat sekali dengan kata yang namanya busy atau sibuk. Ini kata yang gak asing sekali ya. Bahkan di tengah-tengah pandemik sekarang pun ada orang yang kalau ditanya itu dia masih bilang gue lagi sibuk. Ya, gue lagi sibuk. Dan ini menjadi sebuah asumsi kita terhadap orang lain. Jadi kalau kita bertanya kepada orang apa kabar, itu nggak pakai lagi kata apa kabarnya. Tapi kita ganti itu dengan pertanyaan lagi sibuk apa. Nah kita berasumsi bahwa teman kita itu pasti sibuk. Jadi sibuk itu menjadi sebuah new normal buat kita. Sibuk ya menunjukkan kepada kita dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa hidup kita terlalu padat. Tetapi yang kedua adalah waktu kita terlalu sedikit. Maka di satu sisi kita melihat bahwa penggunaan gadget kita, waktu kita gunakan untuk memakai gadget kita, itu mungkin sudah menghabiskan hampir setengah waktu dari hidup kita. Ya, kalau teman-teman hasil survei mengatakan itu dalam 1 minggu orang, anak remaja khususnya, itu mungkin menggunakan gadget bisa 8-12 jam. Waktu kita dalam per hari ya, waktu kita dalam sehari itu 24 jam. Artinya setengah waktu dari hidup kita, itu kita pakai gadget. Kita luangkan di gadget. Namun di sisi yang lain teman-teman, kita berhadapan dengan realita bahwa pilihan hidup kita itu sangat banyak sekali. Dan akhirnya membuat kita orang yang sibuk. Sibuknya di mana jadinya? Di gadget teman-teman. Sebagian besar kesibukan kita terjadi di gadget kita. Jika hidup kita terasa sibuk dan rasanya nggak punya waktu ya. Atau kita kemudian merasa fatigue ya, merasa lelah. Nah kita mungkin melakukan banyak hal itu dengan waktu yang mepet-mepet. Ya, namun sebenarnya teman-teman, akar dari semua itu cuma satu. Akarnya adalah bahwa kita tidak bisa memanage atau mengelola waktu kita dengan baik. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harusnya memanage waktu kita dengan baik. Karena waktu itu adalah anugerah daripada Tuhan. Yang pertama teman-teman yang kita akan pelajari adalah begini. Kita itu yang pertama hidup di dalam waktu. Jadi kita hidup di dalam waktu. Seringkali hal yang lumrah namun sebenarnya kurang tepat yang sering dikatakan oleh orang adalah begini. Waktu itu terbatas. Maka gunakanlah waktu yang ada. Bahkan Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Lalu sekila kita mendapatkan kesan bahwa waktu itu terbatas, maka harus menggunakan waktu yang ada itu dengan baik sekali. Namun jika dipikir-pikir sebenarnya hal ini tidak sepenuhnya benar teman-teman. Sebab memang di satu sisi waktu itu terbatas. Waktu itu terbatas. Tapi sadarkah teman-teman bahwa setiap manusia, setiap ciptaan, bahwa kita ini hidup di dalam waktu. Kita tidak dapat hidup di luar waktu. Hanya Allah saja yang hidupnya itu di luar waktu. Allah tidak berada, tidak dikuasai oleh waktu. Tapi Allah yang menciptakan waktu itu ketika dia menciptakan semesta ini. Jadi Allah tidak dapat dibatasi dalam ruang dan waktu. Tapi kita sebagai ciptaan, manusia ciptaan, kita itu terbatas di dalam waktu. Waktu itu sendiri memang terbatas. Tapi karena kita ada di dalam waktu yang terbatas itu, maka kita lebih terbatas. Nangkep maksudnya ya. Jadi waktu itu sendiri terbatas karena dia diciptakan oleh Allah. Nanti ada waktunya di mana tidak ada lagi waktu, yaitu di masa kekekalan. Kita tidak membutuhkan waktu lagi. Jadi waktu itu terbatas. Tetapi kita yang hidup ada di dalam ruang dan waktu itu,
maka kita itu artinya lebih terbatas daripada waktu, teman-teman. Ya. Sehingga dengan kata lain begini, memang benar waktu terbatas karena suatu hari ada masa yang disebut dengan kekekalan tadi. Namun teman-teman, bukan waktu itu sendiri yang terbatas, bukan. Tetapi yang paling benar yang bisa kita katakan adalah waktu hidup kita itulah yang terbatas. Oke? Jadi sadarilah hal yang pertama waktu kita mau bicara tentang waktu begini. Kita itu hidup di dalam waktu. Dan waktu hidup kita di dalam waktu kini, ya, waktu yang akan berakhir nanti, itu terbatas. Waktu kita hidup itu terbatas. Itulah sebabnya mengapa Paulus katakan di ayat 15, janganlah kita hidup sebagai orang bebal, tapi sebagai orang yang bijaksana. Itu hal yang pertama kalau kita mau bicara soal waktu. Yang kedua, waktu itu adalah kesempatan. Oke? Waktu itu adalah kesempatan. Paulus berkata, pergunakanlah waktu, kairos dalam bahasa Yunani-nya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata yang digunakan bukanlah kata kronos. Kronos itu digambarkan seperti sebuah lingkaran yang balik lagi ya. Dari Senin, teman-teman, Selasa, balik lagi ke Senin. Itu kronos. Waktu sebagai sebuah lingkaran yang terus mengalir. Tetapi itu kronos. Tapi kairos berbeda. Kairos itu digambarkan seperti sebuah garis linear, garis lurus, teman-teman. Dimana kalau teman-teman sudah seperti sebuah garis lurus, yang teman-teman kalau sudah melewati satu titik tertentu di garis itu, ya, teman-teman sudah sampai di sini, teman-teman tidak bisa balik kembali. Terus memandang lurus, terus ke depan jalannya, nggak bisa mundur, nggak ada gigi mundur, teman-teman. Kairos itu nggak punya gigi mundur. Sehingga apa yang sudah kelewatan, yaitu kesempatan, kairos, waktu, kesempatan, tidak bisa kita dapatkan kembali. Seringkali ada yang tanya begini, kalau kita bisa balik ke masa 5 tahun lagi, maka hal apa yang akan kita lakukan? Yang hari ini mungkin kita sesali karena kita tidak melakukannya. Ini pertanyaan macam apa? Nggak bisa kita balik ke 5 tahun lagi. Nggak bisa. Kita nggak bisa balik ke belakang, mengambil kesempatan yang sudah terlewatkan. Nggak bisa. Kita tidak dapat lagi kembali ke belakang. Hanya 2 hal hari ini yang dapat kita lakukan, teman-teman. Hanya 2 hal. Dan kita mesti pilih salah satunya. Yang pertama, penyesalan. Oke? Yang pertama penyesalan. Kita akan hidup terus-menerus dalam penyesalan. Kita menyesal mengapa kita dulu nggak belajar dengan baik-baik. Kita menyesal waktu dulu kita nggak berusaha untuk dekat dan berbakti kepada orang tua. Orang tua kita udah nggak ada. Kita menyesal. Kita menyesal mengapa dulu kita memutuskan dengan mantan pacar kita. Ya. Atau kita menyesal karena kita dulu tidak setia. Kita menyesal mengapa dulu kita tidak ambil jurusan kuliah itu. Kenapa ini? Kita menyesal mengapa dulu saya bergaulnya sama kelompok gibah yang sono. Kenapa saya nggak membawa diri saya dekat dengan kelompok yang ada di gereja. Yang mungkin juga suka gibah. Kita menyesal mengapa dulu kita tidak mengambil kesempatan untuk mengerjakan bisnis itu. Kita menyesal. Namun dengarkan kalimat saya. Penyesalan tidak akan mengerjakan apa-apa dalam hidup kita. Sebaliknya dia akan menahan hidup kita untuk maju ke depan. Kita maju tapi kayak ada yang menahan, yaitu penyesalan. Bahkan mungkin membuat kita pada akhirnya kehilangan kesempatan yang sekarang ini ada di depan mata kita. Ini teman-teman yang dalam tanda petik susah move on. Hidupnya penuh dengan penyesalan. Move on dong. Lihat kesempatan yang ada di depan. Jangan hidup dengan penyesalan. Itulah sebabnya teman-teman, mengapa Paulus itu berkata begini. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Pergunakanlah kesempatan sekarang ini yang ada. Nah, kata pergunakan dalam sebuah translation menggunakan satu kata, yaitu redeeming the time. Redeem, menebus. Ya,
Menebus waktu. Jadi nggak usah lagi lihat ke belakang, nggak usah lagi menoleh ke belakang, yang belakang jadikan pembelajaran saja. Tapi yang ada, kesempatan yang ada di depan itu, tebus, bayar. Oke? Bayar. Oke? Beli kesempatan itu. Ya. Orang bilang, lo jual, gue beli. Ya. Tuhan, jual kesempatan itu sama kita. Kita beli, kita ambil. Oke? Jangan kita sia-siakan. Nah, nggak jual sih Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan itu anugerah buat kita. Sekarang kita hanya bisa menebus waktu kita. Apa yang sudah terlewatkan nggak bisa dapat kembali, tapi dapat ditebus atau dibayar dengan cara kita menggunakan waktu atau kesempatan yang ada di depan kita. Tidak menyia-nyiakan kesempatan sekarang yang ada di hadapan kita yang Tuhan berikan. Kita sekarang dapat belajar dengan lebih tekun untuk menebus kesempatan belajar yang dulu terlewatkan. Kita sekarang dapat memberikan waktu untuk orang tua kita atau orang terdekat kita. Dan menjalin relasi itu dengan baik sekali. Ya, untuk menebus kesempatan yang mungkin dulu hilang. Karena kita menjalani relasi kita dengan seenak jidat kita aja. Sekali lagi, masih ada kesempatan. Masih. Selama kita masih hidup. Dengarkan baik-baik kalimat. Selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Selama kita masih punya waktu hidup. Maka di situ tetap ada kesempatan. Lihat baik-baik kesempatan itu. Redeem, bayar, tebus, ambil. Jangan sia-siakan. Seorang yang bernama Kenda Krizidin, ya. Kenda Krizidin, dia seorang profesor youth ministry di Princeton. Dia menulis sebuah buku dan dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa generasi postmodern, generasi hari ini, itu bisa disebut sebagai whatever generation. Generasi terserah. Oke, ya? Generasi yang kalau ditanya mau apa? Serah. Whatever gitu ya. Bukan sebuah istilah yang menunjukkan kepedulian. Ya, jadi kalau dikasih pilihan maunya apa? Lalu kita peduli sama orang yang tanya kita, lalu kita bilang, ya udah terserah kamu aja, kamu yang pilih nggak apa-apa. Itu bukan begitu, itu empati. Itu memberikan pilihan terlebih dahulu kepada orang lain. Tapi terserah di sini, whatever. Di sini artinya karena kita itu udah terlalu banyak pilihan. Numpuk gitu ya. Akhirnya udah terlalu penuh, udah overwhelmed. Akhirnya kita waktu dikasih, ditanya, kita kan bilang, serah deh. Teman-teman pernah pergi makan? Karena kita udah terlalu banyak pilihan makanan. Oke? Atau teman-teman pernah ya tadi pergi makan, lalu kemudian waktu ditanya mau makan apa, lalu kemudian kita jawab apa? Terserah. Lalu temanmu yang ngajak bilang begini, ya udah makan pizza aja ya. Jangan kalau pizza, katanya terserah. Ini kita nggak konsisten ya. Atau teman-teman pernah mau nonton Netflix? Waktu teman-teman bukan niatnya mau nonton Netflix nih. Tapi waktu mau nonton, kita liatin filmnya. Aduh, banyak banget nih pilihannya. Mau nonton apa ya? Tanpa sadar 1 jam udah lewat. Hanya karena persoalan kita lagi mau pilih yang mana. Kenapa? Pilihannya banyak. Overwhelmed with many choices. Sehingga kita hari ini nggak bisa memilih. Sehingga kalau ditanya gimana? Serah lo deh. Generasi terserah. Nah, hal ini membuat kita harusnya sadar bahwa kita yang hidup di era informasi ini, setiap hari itu kita dibombardir dengan ratusan, jika tidak ribuan pilihan. Ya. Lalu kita ingat bahwa waktu hidup kita terbatas. Pilihannya tidak terbatas nih. Tapi waktu hidupnya terbatas. Nah, gila gak nih kita hidup di zaman ini? Serba susah. Mau manage waktu kayak gimana sekarang? Pilihan kita banyak. Nggak terbatas. Tapi waktu hidup kita terbatas. Nah, itulah sebabnya kemampuan yang harusnya, yang skill yang kita harusnya miliki hari ini, ya kita harus buat pilihan teman-teman. Ya, sehingga kalau kita tidak buat pilihan, maka kita akan jatuh kepada dua jerat ini, ya, 2 perangkap. Yang pertama adalah kita akan menjadi orang yang super busy. Ini bisa gila ini orang lama-lama. Ya.
Lalu perangkap yang kedua, kalau dia udah super busy, next levelnya, kegilaan berikutnya adalah kita akan menjadi orang yang punya overload syndrome. Sindrom kelebihan beban. Itulah sebabnya mengapa pada hari ini teman-teman saya mau sharing ada 2 skill secara cepat saja yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan yang hidup di era ini. Dalam kaitan dengan memanage waktu. Yang pertama, kita harus belajar buat prioritas. Oke? Prioritas itu artinya apa? Prioritas itu artinya kita menempatkan hal-hal utama terlebih dahulu sebelum mengerjakan hal-hal yang kurang utama atau yang sampingan. Jadi yang utama dulu kita kerjakan. Teman-teman pernah lihat, saya kasih gambar di sini. Nah ini ada gambar teman-teman, ada sebuah jar atau toples yang kosong. Lalu kita disuruh isi. Ada 4 konten, ada 4 isi yang harus kita masukkan ke dalam jar itu harus penuh. Dan semua konten harus masuk. Yang pertama adalah batu besar, kedua kerikil, ketiga pasir, keempat air. Menurut teman-teman mana yang terlebih dahulu kita harus masukkan? Mana? Kalau kita tahu prioritas, maka hal pertama yang harus kita masukkan adalah batu besar dulu. Masukkan semua batu besar ke dalam jar itu. Yang kedua, kerikil teman-teman. Masukin kerikil. Nah, kerikil itu akan masuk melalui sela-sela daripada batu-batu besar yang ditumpuk itu. Ya, goyang-goyang sedikit mungkin toplesnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah pasir. Masukkan pasirnya karena pasir itu akan masuk melalui sela-sela batu dan kerikil itu. Sehingga hampir penuh. Baru yang terakhir air. Nah kalau teman-teman balik, ini ribet. Bayangin kalau masukin pasir dulu. Numpuk semua pasirnya di bawah. Waktu batunya dimasukin, nggak bisa semua masuk. Kerikil dulu dimasukkan, numpuk semua di bawah juga. Ya, akhirnya bagaimana? Batunya juga semua nggak bisa dimasukin. Air dimasukkan lebih dahulu. Lalu kita masukin batunya. Wah, makin ribet. Ya, itu banjir-banjir itu toples. Nah ini gambaran bahwa buat prioritas itu seperti itu. Yang utama dulu, ya, yang sedikit lebih utama, yang mungkin remah-remah, ya, lalu kemudian yang terakhir itu adalah hal-hal sampingan. Nah kalau kita pelajar hari ini, saya mau tanya, mana lebih dulu harusnya? Main games atau belajar untuk exam, untuk ujian? Ada yang bilang begini, ya main games dulu lah. Kenapa? Biar gak mumet otak. Ya, main games dulu ya, supaya refresh. Nanti kalau udah refresh belajarnya itu, masuk semua. Nah, coba kamu main games dulu. Mau main game, segame, kalah, penasaran. Main lagi. Ya tahu-tahu waktu kita udah habis. Dan waktu kita udah habis, udah lama, gak berasa udah 3 jam kita main games. Kita udah capek mata. Hasilnya, mau belajar, udah ngantuk. Nah teman-teman ini artinya kita sedang memasukkan pasir terlebih dahulu. Baru batu. Harusnya bagaimana? Belajar dulu lalu bilang sama dirimu sendiri begini. Kalau gue selesai belajar, maka gue akan mereward diri gue sendiri dengan main games. Oke? Selesai udah belajar nih. Udah siap nih buat tes atau ujian atau exam besok. Batunya udah masuk semua ke toples. Lalu teman-teman bilang, saatnya gue reward dengan main games. Kerikilnya, ya. Saatnya gue nonton Netflix, pasirnya, ya. Nah teman-teman, ini gambaran seorang yang bisa buat prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar say yes. Tapi pada waktu yang sama juga belajar untuk say no. Nah seringkali orang itu cuma bisa ngomong yes, nggak bisa ngomong no. Semua pilihan dikasih, dia mau ambil semuanya. Atau ada orang yang sebaliknya. Dia ngomong no, ditanya no. Ini orang nggak mau hidup apa? Ya. Nah kita harus belajar sebagai anak Tuhan itu, belajar untuk berani ngomong yes, tapi belajar juga untuk berani ngomong no. Oke? Kalau kita ditawarkan kepada sesuatu yang kita tahu nih remah-remah doang. Yang bisa membuat hidup, tapi remah-remah itu bisa buat hidup kita sibuk, gak menentu. Kita harus belajar untuk berkata no.
Buat agenda atau catatan harian atau mingguan teman-teman. Ya, kita punya gadget gitu. Kita punya kalender kita masukkan. Kita punya reminder, ya. Kita punya tools hari ini yang bisa ngingetin kita. Saya punya anak remaja itu, dia, dulu waktu SMA ikut olimpiade, waduh itu sibuk luar biasa, oke? Sekarang masuk ke dokteran, tapi dia memanage waktunya dengan baik sekali. Semua hal, dia mau belajar apa, dia catat rapi sekali di dalam gadget. Jadi dia menggunakan gadget, tapi dia menggunakan gadget dengan baik sekali. Termasuk di dalam agenda itu ada main games. Jadi jangan bilang orang yang gila belajar nggak main games. Main juga, tapi dia schedulein, dia atur. Jadi catat buat agenda apa yang mau kita kerjakan. Sehingga kalau kita udah buat agenda, ada sesuatu yang lain yang muncul, kita bisa bilang, loh ini pasir nih, tar dulu. Gue ngerjain batu gue dulu. Ya. Nah Yesus itu demikian teman-teman. Kalau teman-teman baca kisahnya ya. Suatu kali di Markus itu, ceritanya di pasal 1 atau pasal 2. Itu Tuhan Yesus itu suatu malam dia buat banyak mujizat teman-teman. Ya. Dia datang ke Kapernaum, dia ketemu dengan ibu mertua Petrus yang sedang sakit, dia sembuhkan. Wah, tersiar kabar di Kapernaum, banyak orang kemudian datang pengen disembuhin dan sembuh orang-orang itu malam itu. Ya, Yesus nggak tahu tidur sampai jam berapa, tapi kemudian udah bubar malam. Nah, istirahat, pagi-pagi Yesus sudah pergi berdoa. Waktu Yesus lagi berdoa pagi-pagi, keluar mungkin ke padang gurun dekat Kapernaum, rupanya orang udah berbondong-bondong datang lagi pagi-pagi untuk mau Yesus praktekkan mujizat lagi. Di mereka bawa keluarga mereka yang sakit dan sebagainya. Nah, singkat cerita, para murid kemudian nyusul Yesus ke tempat dia berdoa. Lalu kemudian para murid bilang begini sama Yesus, Guru, everybody's looking for you. Lalu Yesus responnya apa? Yesus justru responnya begini, bukan, yuk ke sana, yes kita ke sana, enggak. Tapi Yesus bilang, no. Yesus berkata, no, kita pergi ke tempat lain. Karena aku harus memberitakan Injil di kota lain. Yesus say no untuk buat mujizat di Kapernaum, mujizat lanjutan. Dia berkata yes untuk memberitakan Injil di kota lain. Mengapa? Karena misi utama Bapa bagi Yesus adalah untuk membawa kabar baik. Membuat mujizat, menyembuhkan orang baik gak? Baik. Tapi bukan itu yang utama. Yesus tahu betul apa yang menjadi batu besar yang harus dia masukkan ke dalam jarnya. Kita belajar dari Yesus teman-teman. Bayangkan kalau Yesus hari itu tidak berkata no dan dia masuk kembali ke Kapernaum. Hari itu dia akan menjadi orang yang super busy. Padahal itu bukanlah hal yang utama. Dan teman, dua hal ini perhatikan baik-baik. Kalau kita mau belajar untuk bisa memanage waktu dengan baik, ada dua hal yang kita pelajari, skill yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus belajar buat prioritas. Yang kedua, kita harus belajar say yes and say no. Oke? Namun sebagai penutup, hal yang harus menjadi kunci utama dari semuanya itu, kalau kita mau buat prioritas, kalau kita mau belajar untuk say no and say yes, sebenarnya kunci utamanya cuma satu. Apa yang Paulus ajarkan, yaitu buah roh. Buah roh apa? Self-control. Pengendalian diri. Kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita. Mengendalikan mata kita. Mengendalikan keinginan kita. Dan pengendalian diri, self-control itu gak bisa dimiliki dalam satu malam. Hari ini teman-teman dengar khotbah saya. Teman-teman, oh iya, I need to have self-control. Besok kamu menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Belum tentu. Dan saya mau katakan, yang begitu mungkin hampir tidak pernah terjadi ya. Karena self-control hanya dimiliki kalau kita melatih diri kita. Bertahun-tahun mungkin. Amsal mengatakan begini, orang yang mengendalikan dirinya itu sama, bahkan melebihi loh katanya, orang yang merebut atau mengalahkan satu kota. Orang yang bisa mengendalikan diri melebihi orang yang dapat merebut kota. Artinya dibutuhkan perjuangan. Kalau jatuh,
bangkit lagi, berjuang lagi. Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, waktu hidup, terus berlatih, terus berjuang. Success in managing time itu bukan berbicara tentang satu masa tertentu lalu kamu bilang, gue sukses managing my time. Enggak, itu PR seumur hidup. Dan kita harus mengerjakan dari satu masa remaja, nanti masa kuliah, masa di mana kita kerja, masa kita berkeluarga. Itu ada level-levelnya masing-masing di dalam kita self-managing time. Biarlah Tuhan menolong kita semua, menguatkan kita, memampukan kita untuk mengerjakan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu itu, melatih tubuh kehendak keinginan kami seperti yang Tuhan mau. Tuhan, Engkau yang tolong kami supaya kami bisa menggunakan waktu kami dengan baik seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kami gagal, Tuhan bantu kami untuk bangkit, mencoba lagi, melatih lagi diri kami, sehingga kami pada akhirnya memiliki buah roh, self-control. Buah roh itu tidak kami tahan-tahan, tapi kami membiarkan Roh Kudus bekerja, sehingga memunculkan buah-buah roh ini di dalam diri kami. Kami bisa memanage diri kami, dan memanage waktu kami. Tuhan berkati teman-teman yang ada, rekan-rekan muda yang ada di GKA Gloria Surabaya, berkati mereka di tengah pelayanan di kondisi pandemik ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati mereka semua. Ini doa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada penginjil Jeffrey Lee atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah kita setiap anak-anak Tuhan sekali lagi diingatkan untuk dapat mengatur waktu kita dengan baik. Khususnya kita boleh mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Teman-teman, mari sekali lagi kita mau pakai waktu ini, kita mau berdoa bersyafaat bersama untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam masa-masa ini. Kami boleh menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Bapa, saat ini kami juga bersatu hati sekali lagi berdoa untuk mungkin teman-teman kami yang masih bergumul secara finansial dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan sendiri juga yang tolong. Kami tahu ini bukan masa yang mudah. Mereka mencoba berbagai macam hal, namun kiranya Tuhan sendiri juga yang berikan jalan keluar itu dalam masa-masa ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin juga bergumul ketika mereka harus sekolah secara online. Mereka harus mempelajari berbagai macam pelajaran, dan Tuhan sendiri kiranya berikan hikmat kepada setiap dari mereka, sehingga mereka dapat mengatur waktu mereka dengan baik. Mereka pun dapat beristirahat dengan baik, dan mereka pun dapat belajar dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin juga bergumul dalam relasinya dengan keluarga. Kiranya Tuhan sendiri juga yang pimpin kehidupan keluarga anak-anakmu ini. Biarlah mereka pun di dalam keluarga memiliki satu relasi yang sehat, satu relasi yang baik, satu relasi yang hangat bersama-sama dengan orang tua mereka, bersama-sama dengan saudara mereka. Bapak, kami juga terus berdoa untuk komunitas youth ini, komunitas di mana kami bergereja. Kiranya Engkau sendiri juga berikan kepada kami satu relasi yang baik, satu relasi yang sehat di dalam Engkau. Kiranya melalui komunitas ini pun kami boleh bersama-sama bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang semakin takut akan Tuhan dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Pada akhirnya kami mau angkat seruan doa kami ini di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haklik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita pujikan Ku Percaya Janjimu. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Kita bersyukur untuk ibadah yang telah kita lakukan bersama-sama. Kita percaya Tuhan boleh ada dan memberkati setiap kita. Mari kita saat ini bangkit berdiri, kita membawa seluruh diri kita. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bukan hanya melakukan sebuah aksi fisik, tetapi kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, mari kita mengakhiri dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, anak-anak muda yang telah Engkau tebus. Biar kami bersinar bagi Tuhan, kami hidup bagi Tuhan. Kami juga mengalami berbagai macam pergumulan sama seperti orang-orang yang lain Tuhan. Tapi kami dimampukan berkemenangan oleh karena Allah Roh Kudus yang senantiasa memegang hidup kami, yang memegang tangan kami, yang berjalan bersama dengan kami. Dan anugerah-Mu Tuhan Kau curahkan dengan limpah di dalam hidup setiap kami setiap hari. Di dalam anugerah-Mu itulah kami saat ini berdiri dan kami mohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan mampukan kami hidup bagi Engkau, hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami membawa hati kami, mengarahkan hati kami dan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan.